Halo anak-anak kelas 9, bagaimana kabar kalian semuanya? Pak Greg harap kalian dalam keadaan sehat, bahagia, penuh syukur dan semangat. Ya, kita semua bersyukur kepada Tuhan bahwa pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun secara virtual, ya, tapi tidak mengurangi rasa bahagia kita untuk terus semangat ya belajar bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi baru di semester 2, yaitu teks tanggapan. Setelah sebelumnya, semester yang lalu, semester ganjil, kita belajar bersama tentang teks cerita inspiratif. Anak-anakku yang Pak Greg banggakan, adakah yang sudah tahu apa itu teks tanggapan? Kenapa kita perlu belajar teks tanggapan? Jika belum, mari kita simak materi yang akan Pak Greg berikan pada kesempatan ini. Tujuan dari kita belajar teks tanggapan yang pertama adalah kita diharapkan ya nantinya dapat mengidentifikasi informasi berupa kritik, sanggahan atau pujian dari teks tanggapan yang bertema lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya, atau bisa juga kita menanggapi sebuah karya sastra. Yang kedua, dengan belajar teks tanggapan kita diharapkan ya dapat menyimpulkan isi teks tanggapan yang berupa kritik, sanggahan atau pujian atau penilaian. Yang ketiga, kita diharapkan setelah belajar nanti mampu untuk menelaah struktur teks tanggapan. Ya, apa saja struktur dalam teks tanggapan? Tentunya berbeda dengan materi kita sebelumnya, ya, dengan teks cerpen, teks pidato persuasif. Dan yang terakhir, ya, yang paling penting ini, kita dimampukan untuk mengungkapkan kritik, baik itu secara lisan maupun tulisan, ya, berdasarkan ya analisis yang jelas atau pasti. Ya, itu yang diharapkan dari pembelajaran kita tentang teks tanggapan nanti ya. Ini masuk ke dalam keterampilan bahasa Indonesia ya, berbicara juga. Ya, dari kita membaca, mendengarkan atau menyimak, lalu kita mampu untuk berbicara dan menulis. Oke, tadi Pak Greg tanya ya, ada yang tahu tidak teks tanggapan? Mungkin sudah ada yang tahu karena sudah selangkah lebih maju membaca di buku, materi buku paket Marbi ataupun mencari di media sosial atau website. Namun sebelum kita mengidentifikasikan apa itu teks tanggapan, Pak Greg mau teman-teman semuanya melihat gambar ini. Yang pertama, ya, saya mengambil gambar, mohon izin saya ambil dari anak-anak kelas 9A. Ya, ada Andreas dan Florian. Ada 3 anak juga ya, ada 3 anak yang sedang bermain sepeda. Ya, silahkan dijawab di rumah masing-masing ya, atau di hati masing-masing, memberikan tanggapan atau komentar dari gambar ini. Gambar yang kedua, ya, ada 2 orang sahabat yang sedang melakukan pertemuan virtual. Silahkan diberikan tanggapan. Apa tanggapan kalian mengenai gambar ini? Gambar yang ketiga, oke, ya, berbeda ya. Gambar pertama, kedua, dan ketiga berbeda. Yang saya minta untuk teman-teman semua, silahkan memberikan tanggapan masing-masing mengenai gambar yang sudah saya bagikan tadi. Saya yakin kalian semua memiliki tanggapan atau komentar masing-masing. Tidak salah, ya, karena dari teks tanggapan ini nanti kita belajar untuk mengungkapkan ya sudut pandang kita masing-masing, memberikan penilaian, ulasan atau resume atas apa yang kita lihat. Ya, itu
yang akan kita pelajari nanti dalam teks tanggapan. Pada kesempatan nanti Pak Greg akan membagikan salah satu karya sastra di websitenya Pak Greg, dwiwartoyo.id, untuk kalian pelajari dan kalian analisis. Kita langsung saja ke apa itu teks tanggapan. Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan? Ya, teks tanggapan itu adalah teks yang berupa penyampaian tanggapan terkait fenomena, suatu kejadian, peristiwa, atau karya. Maka di dalam sebuah perkuliahan yang pernah saya ikuti dulu, saya mempelajari yang namanya kritik sastra. Itu sangat penting dalam sebuah karya sastra. Ya, yang perlu kalian ketahui bahwa semua karya sastra yang sudah dipublikasikan atau sudah dicetak atau diunggah di media sosial atau di toko buku dan sebagainya, itu pasti ada yang namanya kritik sastra. Nah, apa fungsinya? Fungsinya untuk menilai sebuah karya dari penilaian masing-masing orang. Maka ada yang namanya buku terlaris atau bestseller, ya, yang dimana setiap toko memiliki standar masing-masing atau memiliki buku paling laris pada setiap momen. Nah, itu dari mana? Dari penilaian orang-orang yang telah membaca. Maka saya kalau sebelum membeli sebuah karya sastra yang menarik perhatian Pak Greg di toko buku, itu pasti saya selalu melihat resume atau penilaiannya dulu. Oh, ternyata bukunya paling laris di toko buku ini. Saya lihat sinopsisnya, ternyata menarik, ya. Selain sebagai salah satu sumber untuk melatih membaca, ya, untuk menambah wawasan, juga kita belajar untuk mengkritik atau menanggapi sebuah karya sastra. Maka diperlukan sekali dalam sebuah karya itu yang namanya kritik sastra. Begitu juga kita belajar untuk menilai sebuah karya atau menilai sebuah peristiwa. Saya yakin teman-teman semuanya sudah belajar bagaimana mengkritik atau memberi tanggapan pada sebuah peristiwa atau berita. Siapa yang sering menanggapi atau mengomentari sebuah berita ataupun informasi di media sosial? Saya yakin semuanya pernah ya menanggapi berita yang baru di-share atau dibagikan lalu dibagikan lagi. Nah, di sini kita diajak untuk lebih menganalisis berita atau informasi yang kita dapatkan. Ya, dianalisis, ditanggapi dulu. Oh iya, ternyata positif, lalu dibagikan lagi. Ya, tidak langsung membagikan informasi yang belum pasti. Maka dalam teks tanggapan itu perlu analisis mendalami dari sebuah karya itu atau dari teks itu. Oke, teman-teman semuanya, lalu ciri-ciri teks tanggapan itu apa saja? Ciri-ciri teks tanggapan yang pertama adalah, ya, dalam teks tanggapan itu berisi suatu peristiwa atau fenomena atau kejadian. Ya, nanti ada salah satu karya sastra Pak Greg yang dimana kalian saya minta untuk membaca dan menanggapi karya sastra itu. Ya, kalau misalnya kalian melihat dari sudut pandang masing-masing, berikan penilaian. Ya, nanti judulnya Watu Ireng. Saya berikan linknya pada slide terakhir atau pada bagian terakhir. Ciri-ciri yang kedua adalah bertujuan untuk memengaruhi atau membujuk dan menyanggah, memberikan kritikan atau protes juga boleh. Ya, teks tanggapan itu boleh kita memberikan kritikan, penilaian baik atau buruknya sebuah karya. Ya, lalu mengutamakan persuasif. Kita kemarin belajar teks pidato persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu berarti mengaruhi atau mengajak. Ya, mengajak. Lalu yang keempat adalah kalimatnya efektif. Ya, lalu yang terakhir, resume disusun secara kronologis atau runtut, ya. Ringkasannya itu disusun atau teks tanggapannya itu disusun secara berurutan. Lalu struktur teks tanggapan itu apa saja?
struktur teks tanggapan yang pertama itu adalah judul. Jadi kalau teman-teman nanti membuat sebuah teks tanggapan dalam bentuk tulisan tentunya ya, kalian setelah membaca sebuah karya atau sebuah peristiwa, dalam membuat teks tanggapan harus membuat judulnya dulu, menentukan judulnya dulu. Ya, lalu yang kedua setelah menentukan judul, ya resume, memberikan ringkasan dalam cerita itu atau dalam peristiwa itu, menceritakan sedikit tentang teks itu, ya, atau membuat ringkasan. Lalu yang ketiga adalah menceritakan atau menuliskan kelebihan atau kekurangan dari teks itu, dituliskan, ya, kelebihan atau kekurangan dari teks sastra atau peristiwa fenomena yang telah kita lihat atau kita baca. Dan yang terakhir, dalam kita membuat teks tanggapan, yang terakhir adalah kita wajib juga memberikan penilaian, ya, penilaian positif atau penilaian negatif terhadap karya itu, ya, tentunya dengan tadi yang Pak Greg sampaikan, analisis yang detail, menganalisis karya dulu, melihat, mencermati, baru kita memberikan penilaian. Nah, teman-teman semuanya, untuk contohnya, contoh teks tanggapan itu bisa dilihat atau dibuka di buku Marbi, ya, di buku Marbi halaman 159. Nanti pada pertemuan tatap muka saya akan mengajak untuk diskusi bersama, menganalisis contoh yang ada. Nah, setelah melihat contohnya, saya berharap teman-teman semuanya, anak-anakku kelas 9, ya, melakukan aktivitas mandiri. Apa Pak Greg aktivitas yang dilakukan? Yang dilakukan adalah nanti membaca karya sastra cerpen, ya, yang ada pada link yang Pak Greg bagikan di bawah ini, di atas yang mau di bawah ya, di atas ini. Linknya itu bisa dibuka ya di dwiwardoyo.id atau kalian buka pada bagian karya sastra berjudul Watu Ireng. Nah, nanti silahkan dibaca karya sastra itu. Lalu setelah itu nanti silahkan mencoba untuk membuat sebuah teks tanggapan. Setelah selesai membuat teks tanggapan, besok pada pertemuan tatap muka, pertemuan selanjutnya, saya ingin mengajak untuk diskusi, ya, mendiskusikan apa yang telah teman-teman baca, lalu teman-teman buat resume atau analisis membuat teks tanggapan dari sebuah karya yang sudah ada. Begitu ya, sudah jelas ya. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk pertemuan pada pembelajaran bahasa Indonesia teks tanggapan ini. Sampai bertemu pada tatap muka. Di pertemuan selanjutnya kita belajar memperdalam kembali tentang teks tanggapan, contoh-contohnya, kita cari contohnya dan kita bahas bersama untuk struktur dan ciri-cirinya, bahkan bagaimana kita membuat teks tanggapan pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya, jaga kesehatan, protokol kesehatan walaupun di rumah saja serta keluar rumah. Jangan lupa untuk bersyukur dan bahagia. Saya yakin kalian hebat semuanya dan semangat PL. Tuhan memberkati, sampai bertemu lagi. Sayonara.